Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa kelas 9 MTS Islamiyah Kebun Melati, bagaimana kabar kalian saat ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, Ibu ucapkan selamat datang di kelas 9 MTS Islamiyah Kebun Melati tahun pelajaran 2020-2021. Meskipun pada tahun ajaran baru kali ini, kita belum dapat bertatap muka secara langsung untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, namun sudah sepantasnya kita harus bersyukur kepada Allah karena di tengah pandemi COVID-19 ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran daring secara online. Baik anak-anak, untuk pembelajaran bahasa Indonesia yang pertama, kita belum mempelajari materi atau pokok bahasan inti dalam kompetensi dasar bahasa Indonesia semester 1. Namun, sesuai dengan amanat dari kepala madrasah bahwa madrasah kita harus mengembangkan program literasi atau yang disingkat dengan GLEM, yaitu Gerakan Literasi Madrasah. Untuk itu, pada materi pelajaran bahasa Indonesia disisipkan satu kompetensi dasar untuk mempelajari atau untuk mendalami materi literasi, yaitu materi pengembangan literasi. Nah, apakah yang dimaksud dengan literasi itu? Mungkin sebagian dari kalian sudah paham. Namun, mungkin juga ada beberapa dari kalian yang belum memahami apakah yang dimaksud dengan literasi itu. Yang dimaksud dengan literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Secara singkatnya, literasi adalah kemampuan seseorang dalam membaca dan menulis. Maksudnya bukan hanya kemampuan membacanya atau sekedar dapat membaca, dapat sekedar menulis. Namun, kegiatan literasi ini dimaksudkan agar kalian setelah membaca, kalian dapat memahami dan dapat menuangkan dalam bentuk tulisan apa yang sudah kalian baca. Anak-anak, kita sering menemukan tulisan, buku adalah jendela dunia. Nah, mengapa demikian? Buku disebut sebagai jendela dunia karena dengan membaca buku, kita dapat mengetahui dunia atau tempat lain tanpa harus menjelajahi tempat tersebut. Ironisnya, tingkat kemauan membaca anak-anak atau siswa-siswa MTS Islamiyah Kebun Melati masih sangat rendah. Hal ini terbukti pada saat jam istirahat, anak-anak atau siswa MTS Islamiyah Kebun Melati masih enggan untuk berkunjung ke perpustakaan. Begitu juga dengan gerobak baca yang ada di pojok kelasnya masing-masing. Banyak buku yang dibiarkan berserakan atau juga ada yang masih tertumpuk atau tertata rapi tanpa pernah disentuh sedikit pun. Selanjutnya, kita akan mempelajari jenis-jenis buku. Berdasarkan isinya, buku dibedakan menjadi dua, yaitu buku fiksi dan buku non-fiksi. Apakah yang dimaksud dengan buku fiksi? Buku fiksi adalah sebuah karya sastra yang menceritakan hal-hal khayalan, rekaan, atau sesuatu yang tidak sungguh-sungguh terjadi. Jadi, buku tersebut berisi cerita dan sifatnya imajinatif. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang menawarkan informasi-informasi pengetahuan faktual yang dapat memperluas cakrawala pengetahuan.
Adapun buku fiksi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan gaya bahasa. Jadi dalam penulisan buku fiksi banyak ditemukan gaya bahasa atau yang kalian kenal dengan majas. Ciri yang kedua, buku fiksi juga banyak menggunakan kata konotatif. Kata konotatif maksudnya kata yang bermakna kias atau bukan makna sebenarnya. Sedangkan ciri yang ketiga, buku fiksi itu banyak yang berbentuk cerpen atau novel. Sedangkan untuk ciri-ciri buku non-fiksi, antara lain yang pertama, ditulis berdasarkan pengalaman. Jadi, buku non-fiksi tidak berdasarkan khayalan atau imajinatif, namun berdasarkan pengalaman. Pengalaman empiris ya. Selanjutnya juga bisa ditulis dari hasil observasi atau pengamatan, hasil analisis penulis terhadap berbagai peristiwa, dan sebagainya. Selanjutnya, buku fiksi memiliki beberapa unsur intrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur yang terdapat di dalam cerita. Di antaranya, yang pertama ada tema. Tema merupakan ide pokok atau gagasan cerita. Lebih mudahnya, tema itu memuat tentang apakah cerita tersebut. Unsur intrinsik yang kedua ada plot atau disebut juga dengan alur atau setting, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan waktu, tempat, dan suasana di dalam cerita. Selain itu, di dalam buku fiksi juga terdapat unsur intrinsik tokoh, pelaku di dalam cerita. Ada juga sudut pandang, yaitu posisi pengarang di dalam cerita. Ada juga amanat dan sebagainya. Anak-anak, demikian penjelasan singkat mengenai materi pengembangan literasi. Untuk selanjutnya, sebagai upaya membiasakan kalian membaca atau membudayakan literasi, maka Ibu akan memberikan tugas kalian untuk melaporkan kegiatan membaca kalian. Bagaimana langkah-langkah membuat laporan membaca buku? Yang pertama, janganlah membaca buku. Maksudnya, bukan kalian dilarang untuk membaca. Tetapi sebelum kalian membaca buku, lebih bagusnya lihatlah terlebih dahulu apa yang akan kalian baca, buku apa yang akan kalian pilih sesuai dengan minat dan kepribadianmu, sehingga buku tersebut dapat menambah wawasanmu. Langkah yang kedua yaitu masih jangan membaca buku. Jadi sebelum membaca buku, lihatlah sekilas format buku. Apa saja isinya? Lihat judul bukunya, ringkasannya, daftar isi, dan judul subbabnya. Langkah yang ketiga yaitu buatlah catatan tentang hal yang menarik untuk dilaporkan. Jadi, ketika membaca daftar isi, kamu akan melihat garis besar isi buku tersebut. Dari daftar isi itu, kamu dapat mencatat hal menarik yang ingin kamu ketahui dari buku tersebut. Untuk langkah yang keempat, mulailah membaca buku. Adapun langkah yang kelima, bacalah buku tersebut dengan penuh perhatian. Jangan biarkan pikiran kemana-mana, namun konsentrasi pada apa yang akan kalian baca. Langkah yang keenam, ulaslah buku tersebut dan buatlah catatan. Kemudian langkah yang ketujuh, simpulkan isi buku. Dan yang kedelapan, nilailah buku. Jadi, ketika mengulas sebuah buku, kita juga harus dapat menilai buku tersebut. Memberikan penilaian terhadap isi buku harus secara objektif. Apa kelebihan dan kekurangannya harus disampaikan secara objektif. Selanjutnya, untuk langkah yang ke-9 adalah tentukan jenis buku.
Jadi kalian bisa menentukan apakah buku yang kalian baca dikategorikan buku fiksi atau buku non-fiksi. Dan langkah yang terakhir, periksalah kembali tujuan melaporkan buku. Baiklah anak-anak, demikian tadi materi pembelajaran bahasa Indonesia pada kali ini. Untuk materi selanjutnya dapat kalian ikuti pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.